Ngerasa capek di PHP-in cewek. Udah mati-matian berjuang, ujung-ujungnya gagal lagi. Akhirnya lu menyalahkan cewek, menganggap mereka semua jahat. Lu jadi putus asa, kehilangan rasa percaya diri, dan menganggap kalau lu adalah cowok yang gak menarik. Kalau karena cewek lu jadi begitu, lu lemah. Baru awal aja udah putus asa, udah gak pede. Gimana nanti kalau lu udah punya pasangan, terus berakhir di pelaminan, menjadi suami, menjadi seorang bapak. Kalau lu terus-terusan ditolak, gak bisa dapetin cewek, itu artinya lu memang belum layak bro. Mendingan lu memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri lu, fokus di karir. Ini lebih baik daripada lu menyalah-nyalahkan cewek, bikin overthinking, galau, dan ngabisin energi lu. Video ini gue buat karena ada yang nanya gimana cara gue PDKT ke cewek introvert dan kenapa harus cewek introvert. Ya walaupun ini kuncian gue, tapi gak apa-apa lah, karena memang tujuan gue berbagi manfaat buat orang banyak. Jadi gini bro, kenapa gue memilih cewek introvert bukan extrovert? Jawabannya simple, karena gue paham kekurangan gue. Gue itu bro, tipe cowok yang gak bisa ngeliat cewek gue akrab ke banyak cowok. Karena buat gue, itu adalah pintu utama, celah yang paling mudah ditembus dalam perselingkuhan. Jadi gue berusaha untuk meminimasi resiko itu. Bukan berarti gue membatasi pergaulan si cewek, tapi ada perbedaan antara sekedar kenal dan akrab. Dan ini cuma cewek introvert yang punya. Tanpa perlu ngomong panjang lebar, cewek introvert itu udah ngerti arti sebuah batasan. Jadi gue gak perlu capek-capek bro, gak lelah secara mental, gak overthinking saat sedang kerja. Gue jadi bisa fokus ngelakuin apapun, tanpa perlu ribet-ribet ngabarin si cewek. Sayang, aku lagi makan. Sayang, aku jalan dulu ya. Sayang, aku mau meeting dulu. Terlalu ribet gak sih bro? Nah, kalau untuk PDKT-nya, mungkin cara gue sedikit unik. Pertama, gue akan lebih aware sama penampilan. Karena menurut gue, ini penting banget. Soalnya penampilan itu lebih dulu kelihatan daripada sifat dan karakter lo. Nah, penampilan di sini tuh bukan ganteng atau enggaknya bro, tapi gue meningkatkan sex appeal. Kebetulan gue itu maniak nge-gym. Nah, lo boleh percaya atau enggak, sex appeal itu ngaruh banget bro. Bisa bikin cewek gregetan dan berimajinasi. Di samping itu, lo jadi kelihatan beda dari kebanyakan cowok. Pernah lihat kan, ada cowok yang ganteng tapi badannya kurus, gak berisi. Nah, menurut lo kelihatan menarik gak? Kalau lo rajin olahraga, apalagi nge-gym, postur tubuh lo jadi tegap dan badan lo jadi lebih berisi. Lo mau pakai kaos pun tetap kelihatan menarik. Sex appeal lo juga ikut naik bro. Dan ini poin pentingnya. Cewek itu suka sama cowok yang lebih tinggi dari dia dan terlihat kuat. Ini bikin cewek jadi berimajinasi dan ngerasa pengen dilindungi sama lo. Setelah gue rasa cukup, baru gue hunting bro. Tempat favorit gue saat hunting cewek introvert itu adalah perpus, karena di sana nggak terlalu ramai dan kebiasaan cewek introvert itu adalah baca. Bayangin bro, lo udah rajin nge-gym terus masuk ke perpus. Kira-kira orang-orang di situ pada ngeliatin lo nggak? Itulah manfaatnya nge-gym bro. Sex appeal jadi bagus, lo kelihatan menarik dan lo jadi lebih pede. Nah, setelah gue dapet cewek yang gue incar, langkah kedua yang gue lakuin adalah membangun chemistry dengan si cewek. Saat gue udah nentuin cewek yang gue mau, gue berusaha berinteraksi dengan langsung. Gue langsung duduk di depan si cewek, tapi gak sejajar. Tujuannya supaya ada ruang buat saling lirik-lirikan, curi-curi pandang. Gue baca buku, si cewek pun baca buku. Setelah 5 menit gue baca buku, gue langsung ajak ngobrol si cewek. Pertanyaan pertama gue adalah, suka baca ya? Terus dilanjut, suka baca apa? Suka fiksi ya? Kalau si cewek adalah introvert, pasti dia akan kaget kenapa gue bisa tahu kalau dia suka fiksi. Di sini chemistry udah terbangun bro. Selanjutnya tinggal pengembangan komunikasi saat berinteraksi. Penampilan udah oke, sex appeal udah bagus, chemistry udah terbangun. Sekarang saatnya gue minta nomor telepon. Jujur ya bro, dari dulu gue gak pernah minta nomor telepon sama cewek. Gue yang selalu inisiatif kasih nomor gue ke dia. Tujuannya supaya gue tahu respon dia positif atau enggak. Ini kisah real ya bro, pengalaman hidup gue. Saat komunikasi udah terbentuk sama si cewek, gue langsung close komunikasinya bro. Gue bilang ke si cewek, sorry, gue ada hal yang mendesak, gue harus pergi sekarang. Tapi sebelum pergi, gue kasih nomor telepon gue ke dia sambil bilang,
Nanti tolong teks ya, judul fiksi yang bagus tuh apa ya. Selanjutnya gue tinggal tunggu aja, maksimal 1 minggu. Kalau dalam seminggu dia nggak ngeteks, berarti dia nggak tertarik. Tapi biasanya sih, maksimal 3 hari si cewek udah ngeteks. Nah, itu tandanya si cewek tertarik dan gue langsung ke langkah kedua, ngajak ngedate. Nomor WhatsApp udah dapat, tinggal gue bangun komunikasi yang baik sama dia. Setelah komunikasi terbentuk, gue akan ajak dia ngedate bro. Oh ya, tapi kalau ke cewek introvert, gue nggak pakai istilah ngedate bro, gue ganti pakai istilah main. Karena kalau gue pakai bahasa ngedate, si cewek langsung gemeteran, kena gejala tremor. Nah, untuk tempat gue ngedate, favorit gue adalah Dufan bro, wahana permainan. Mungkin dari lo bertanya-tanya, kenapa nggak di cafe, mall atau bioskop? Nah, ini sedikit sharing ya bro. Banyak cowok yang belajar psikologi tentang wanita dari YouTube atau baca buku, tapi malah kebingungan saat kenalan sama cewek. Ilmu psikologi itu baru bisa dipakai ketika lo udah kenal dekat sama si cewek, udah paham karakter dan sifatnya. Kalau untuk cewek yang baru dikenal, masih terasa asing, gue lebih menyarankan untuk lo tahu tentang hormon, karena hormon itu mempengaruhi perilaku seseorang. Nah, ini ada kaitannya nanti sama tempat gue ngedate. Tapi sebelumnya, gue mau jelasin dikit ya tentang hormon. Saat ada ketertarikan dengan seseorang, ada 2 hormon yang bekerja, oksitosin dan vasopresin. Oksitosin ini bikin seseorang ngerasa disayang, ngerasa disupport, ngerasa dilindungi. Cara nge-trigger hormon ini adalah dengan sentuhan, dan cewek lebih sensitif sama oksitosin. Kalau vasopresin, ini lebih sensitif ke cowok. Hormon ini dihasilkan saat cowok punya hasrat pengen melindungi seseorang. Nah, menurut gue, Dufan itu adalah tempat yang ideal untuk men-trigger kedua hormon tersebut. Karena di sana banyak wahana ekstrim yang bisa memacu adrenalin. Ada kora-kora, halilintar, tornado, histeria, dan lain-lain. Dan semua aktivitas itu menghasilkan oksitosin dan vasopresin. Si cewek menghasilkan oksitosin saat teriak ketakutan naik wahana. Gua menghasilkan vasopresin saat berusaha menenangkan dia. Ketika 2 hormon ini dihasilkan, terbentuk, maka akan tercipta bonding, sebuah ikatan emosional dan keakraban. Setelah itu, cari momen terbaik untuk nembak dia. Jadi dari pengalaman gua, 2 hal ini yang gua anggap paling penting saat gue PDKT ke cewek introvert. Lebih aware sama penampilan